Putri Sofia di sini dan kali ini saya sedang berada di Kota Tua, Jakarta. Di siang yang cerah ini, saya dan rekan saya akan mengikuti walking tour yang diadakan oleh Jakarta Good Guide alias tour keliling Jakarta dengan jalan kaki. Penasaran gak sih gimana kelanjutannya? Yuk ikutin terus! Jakarta Good Guide merupakan komunitas yang menawarkan walking tour di Jakarta. Komunitas ini terbentuk pada September 2014 oleh Farid dan Chanda. Keduanya terinspirasi dari kota-kota besar di Eropa yang memiliki konsep walking tour untuk memudahkan wisatawan menjelajahi kota tersebut. Pada awalnya, target dari turis peserta tur jalan kaki ini adalah turis asing yang ingin mendapatkan cerita tentang ibu kota. Rute tur pertama yang dijalankan oleh JGG ini dilakukan di area Monas. Seiring berjalannya waktu, antusiasme atas kehadiran JGG pun meluas, pramu wisata dan peserta pun ikut bertambah. Untuk mengikuti walking tour ini, peserta harus sudah mendaftarkan diri mereka lewat Google Form yang tersedia di akun Instagram Jakarta Good Guide sesuai dengan slot waktu yang dipilih serta rute walking tour yang disediakan. Nantinya, peserta akan diberikan instruksi sebelum hari H mengenai apa saja yang harus dipersiapkan. Seperti badan yang fit, sepatu dan pakaian yang nyaman, juga masker dan alat perlindungan diri lainnya. Sebelum Kak Cindy ikut jadi tour guide di Jakarta Good Guide, boleh tahu nggak sih Kak, sebelumnya ini Kakak bekerja apa dan kenapa memutuskan untuk jadi tour guide? Jadi gue ini dulu adalah seorang public relation officer itu di sebuah brand olahraga. Jadi dulu hidup gue adalah dari satu turnamen ke turnamen lainnya, went to places, ngurusin atlet dan ngurusin turnamen. Hidup gue tiap hari adalah dengan dunia olahraga. So one day gue capek banget ya waktu itu ya, kayak mungkin gue bosen kali ya waktu itu ya, so I decide to went hiking. Waktu itu gue nyampe di puncak gunung, habis itu I was very excited. Ya lu tau lah orang extrovert itu gimana sih rasanya kalau lagi excited banget ya gitu kan ya. Nah dari hasil ya begitu akhirnya gue kepleset jatuh ke tanah, gue guling-guling dari pakai kain kentang. Waktu itu gue nggak sendirian guling-gulingnya, gue ngajak orang juga buat guling-guling sama gue. Nah hasil kita lecet-lecet bareng dan jatuh kira-kira ya guling-guling 100 meter ke bawah lah rasanya kayak gitu. Dan yang lebih memalukannya lagi adalah temen itu ketika gue jatuh itu malamnya gue nginep di satu rumah itu kayak tempat tinggal orang di Werebo gitu ya. Nah di rumah itu ini orang sleeping bagnya itu di sebelahnya sleeping bag gue. Jadi udah malunya double. Itu kira-kira gambarannya ya. Nah habis itu kita jadi ngobrol malam itu, ngobrol dan ternyata ini orang bawa travel agent. Dan he let me know, kayak dia bilang, ya lu bisa menceritakan sesuatu dengan menarik ya, sesuatu yang membosankan lu bisa ceritakan dengan menarik, so why don't you make a good use of it. Iya, habis itu lu nggak ini aja, lu nggak ceritakan kepada dunia tentang baiknya negeri ini. Ya setidaknya kalau lu bukan seorang duta besar, at least lu bisa menjadi lu bisa menjadi duta yang baik bagi pariwisata negeri ini. Jadi lu bisa membangun good image of the nation kepada orang-orang dari luar gitu. Dan akhirnya gue memegang teguh, terinspirasi dari cerita orang ini, finally ya gue memulai karir gue sebagai seorang tour guide. Boleh nggak dibagiin suka dukanya jadi tour guide itu apa? Suka dukanya ya, sukanya banyak, kita ketemu orang banyak banget. Dukanya adalah ya kita harus belajar ya untuk laminating hati ya. Nah laminating hati itu bagaimana? Jadi kita ketemu orang banyak, seperti yang gue bilang tadi ya, orang nggak semuanya baik ya. Kadang-kadang orang juga mungkin kadang-kadang kalau lagi lelah mungkin nggak se-excited biasanya ya. So belajarlah untuk melaminating hati, bahwasannya either good or bad, basically people are actually good people. Untuk kali ini, perjalanan dimulai dari Museum Mandiri menuju ke Museum Bank Indonesia dan mengitari Kota Tua untuk menyusuri bangunan-bangunan historis lainnya. Pembawaan Cindy yang interaktif dan humoris dalam mengisahkan sejarah tiap-tiap destinasi bangunan membuat perjalanan yang berdurasi 90 menit ini rasa menyenangkan meskipun berada di bawah terik matahari Jakarta. Di sela-sela perjalanan, peserta walking tour dapat bertanya kepada pramu wisata dan mendokumentasikan setiap kegiatannya. Nah, kebetulan tadi kita udah jalan-jalan, terus udah sampai di akhir acara walking tour ini. Setelah kakak
jalan-jalan keliling ini ada nggak sih Kak manfaat yang Kakak rasain gitu sehabis ikutan walking tour ini? Ya manfaatnya kita bisa jadi tahu cerita-cerita tentang Jakarta. Ya seru aja sih. Aku emang suka jalan-jalan, jadi ngerasain manfaatnya ya seru aja bisa jalan-jalan. Bisa tahu sejarahnya. Bisa tahu sejarah juga. Oke. Terima kasih banyak Kak waktunya. Terus kita kan udah ada di penghujung acara walking tour ini. Nah setelah Kakak ikutan jalan-jalan di kota tua ini, ada gak sih Kak manfaat yang Kakak rasain dari ikutan walking tour ini? Manfaatnya pasti lebih tahu lagi lah ya, seperti yang tadi dibilang, lebih tahu tentang Jakarta. Terus kita juga lebih tahu daerah-daerah yang sebenarnya jarang kita datengin lah ya. Terus nambah kita jadi sering olahraga juga lah, lari, karena ya sekarang WFH apalagi lah ya udah jarang keluar rumah, jadi ya itu olahraga. Di akhir tur, prawisata nantinya akan menyodorkan peserta barcode dompet digital milik JGG sebagai biaya walking tour. Uniknya, prawisata tidak mematok harga, sehingga kita bebas membayar berapapun alias pay as you wish loh. Di balik itu semua, JGG merupakan salah satu komunitas dan industri kreatif yang patut dilirik keberadaannya. Selain ramah di kantong, konsep tur jalan kaki ini juga ramah lingkungan, sehingga dapat mengurangi emisi karbon di Jakarta.